Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang beberapa pertanyaan yang langsung saja kita bahas tentang hakikat dzikir. Karena saya sudah lama berpetualangan, jalan sampai capek lah ibarat kata, mencari supaya saya itu bisa dzikir yang tepat, yang pas, supaya bisa masuk ke alam gaib itu gimana. Karena selama ini yang saya dapatkan adalah hampa. Alhamdulillah. Pertama-tama mungkin kita sudah sering ya, guru yang tepat itu juga berpengaruh. Apakah sudah pernah mendapatkan guru yang seperti saya ucapkan ini? Sudah? Belum. Kok bisa belum nggak mencari guru yang seperti itu? Selama saya berguru, memang saya mendapatkan ijazah, wejangan ataupun wirid dari sang guru. Tetapi setelah saya laksanakan sampai sesuai apa yang ditugaskan oleh beliau guru tersebut, itu hasilnya biasa. Jadi di sini saya mohon supaya itu bisa paham dan bisa sampai apa yang saya inginkan, yaitu bisa masuk ke alam gaib misalnya. Berarti itu Anda atau sampean itu sudah benar, secara mencari guru sudah tepat. Sang guru mengijazahkan, memberi petunjuk, petuah, atau memberi wirid dan dzikir, sudah pas. Tapi kan ada jalan yang kedua. Setelah kita mencari guru yang tepat, kita harus juga punya komitmen diri untuk menjadi satu, ijazah tersebut adalah terlaksana betul-betul. Yang kedua, ijazah ataupun wirid dzikir dari seorang guru tersebut kita renungkan. Yang ketiga, kita harus berpasrah diri, berserah diri seutuhnya. Jangan menganggap sudah mampu atau bisa. Ketika seseorang itu menganggap dirinya lemah, tidak mampu, pastinya kita akan berusaha lebih keras lagi dari kebiasaan kita. Itu yang nomor 2-nya adalah 3 poin, yaitu yang nomor 2 adalah komitmen diri kita. Lalu itu pun tidak cukup untuk kita bisa masuk ke dimensi yang lain. Ada poin yang terpenting, yaitu poin yang ketiga, yaitu persiapan diri kita atau kesiapan diri kita masuk ke dalam ranah gaib tersebut. Rasa takut harus tertata rapi, artinya kita tak lagi ada takut dengan apapun. 2, emosional, kesombongan, amarah dan lain-lain itu juga harus kita tata. Jangan-jangan nanti kalau kamu bisa ke alam gaib, kamu semena-mena di alam gaib. Itu pun akan menghambat Anda untuk masuk ke ranah gaib itu sendiri. Yang nomor 3, poin yang nomor 3 dari ketiga hal tersebut adalah kita senantiasa mensugesti yang paling baik pada diri kita, dan diri kita selalu optimis. Cara-cara memasuki gaib itu bagaimana? Yang pertama, untuk memasukinya sudah jelas sekali. Kita harus hilangkan semua esensi panca indera. Sudah jelas, kita harus hilangkan esensi panca indera.
kecuali orang yang sudah mahir dengan panca inderanya, dia bisa masuk. Untuk berlatih kita harus hilangkan atau kegunaan panca indera itu. Jangan pernah engkau memandang, tapi fokuslah untuk memandang. Jangan pernah mendengar, tapi fokuslah untuk mendengar. Jangan pernah untuk mengucapkan lafal-lafal, tapi fokuslah pada lafal-lafal tersebut. Jadi sudah jelas. Rasa juga, jangan pernah engkau rasakan sakit yang lain, entah itu nyamuk, entah itu apa. Ketakutan-ketakutan semacam itu akan membawamu selalu keluar keadaan lahiriah lagi atau sadar. Untuk tahap yang kedua setelah yang pertama, yaitu mentiadakan esensi panca indera, kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Keyakinan itu ada tahap-tahapnya. Setiap seseorang memiliki tingkatan keyakinan yang berbeda-beda. Usahakan selalu naikkan keyakinan kita. Dari tingkat keyakinan itu sendiri, yang paling bawah adalah tidak yakin. Tidak yakin itu sudah jelas tidak memiliki kepercayaan apapun, atau artinya menolak. Jadi orang yang menolak ya tidak mungkin masuk. Tahapan tingkat yakin yang kedua adalah asmaul yakin. Apa-apa dari penyebutan, pendengaran, kita harus yakini, karena semua itu juga salah satu cara dimensi lain untuk menarik kita ke dimensi mereka. Untuk meningkatkan keyakinan yang lebih baik lagi, kita belajar pada setiap kondisi yang ada, atau ilmu yakin itu sendiri. Jadi setiap tahapan, mungkin kemarin kita sudah 1000 kali membaca amalan, jadi hari ini 2000 kita baca. Jadi ada peningkatan dan ada keilmuan yang masuk itu sendiri, ilmu yakin itu sendiri. Yang keempatnya, setelah kita ilmu yakin paham, naik ke ranah yakin. Dari yakin itulah kita sudah mendapatkan pencerahan. Dari tahapan pencerahan itu kita mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang jalan kita memasuki medan gaib tersebut, atau godaan-godaan atau ujian-ujian di dalam pelaku spiritual tersebut. Dan kita tingkatkan lagi keyakinan menjadi ainul yakin, atau kewajiban untuk meyakini keadaan. Wajib adanya untuk yakin, karena gaib itu ada. Di dalam Al-Quran disebutkan bil goibi, atau sesuatu yang gaib itu ada. Jadi sangat jelas, gaib itu kita harus wajibkan adanya. Naikkan lagi menjadi level yang lebih tinggi, yaitu nurul yakin. Nurnya, cahayanya keyakinan. Siapa yang akan mampu mendapatkan nurul yakin, maka termasuk orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, karena nurul yakin itu datang dari Allah sendiri tanpa kita minta. Para walinya, para ambia, para alim-alim dan lainnya itu mendapatkan nurul yakin, keyakinan yang tak terbentuk oleh apapun, hanya karena ridhonya Allah. Kita tingkatkan lagi menjadi hakul yakin. Bagi siapa saja yang hakul yakin, seperti contoh yang di dalam Al-Quran, Ibrahim, Ismail, Isa, Musa dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang memiliki hakul yakin yang luar biasa, yang patut kita contoh
walaupun hanya mampu sedikit saja. Jadi yang pertama untuk masuk ke dimensi gaib adalah kita mentiadakan panca indera. Yang keduanya adalah menata keyakinan atau meningkatkan keyakinan. Yang nomor tiganya yang paling penting adalah diri kita selalu senantiasa bermohon, mengharap ataupun mengiba kepada Sang Empunya gaib itu sendiri. Jadi untuk memohon kepada yang punya gaib, kita harus kenal dulu siapa yang punya gaib. Dan siapa saja yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Dan itu berarti kita dengan mengenal diri kita akan lebih bisa memohon lagi kepada yang maha gaib itu sendiri. Nah, itu kurang lebihnya sekian untuk pemahaman cara masuk ke dimensi gaib. Jadi kesimpulannya yang pertama, mencari guru yang benar, yang tepat. Yang kedua, komitmen pada diri atas ijazah guru-guru kita. Yang ketiga adalah kesiapan masuk ke dunia gaib. Untuk kesimpulan yang pertanyaan teman kita yang satu adalah menghilangkan segala indera, lalu meningkatkan keyakinan. Untuk yang ketiganya, terakhirnya adalah selalu bermohon kepada yang gaib itu sendiri supaya kita bisa masuk gaib. Jadi itu kiranya dari pertanyaan-pertanyaan rekan kita, alhamdulillah mereka teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sudah semuanya bisa menerima, paham. Kiranya video kali ini di dalam hakikat dzikir itu cukup sekian, kita akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.